Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya saat di rumah sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di rumah sakit Umi itu antigennya sudah positif ya dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Ya, apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengumumkan hasil PCR-nya, bukan. Ya, bukan ingin tahu hasil mengumumkan namanya, bukan. Tapi paling tidak protokolnya aja. Kalau kan setiap hari saya harus tahu probable, possible, terkonfirmasi berapa. Nah, suspek berapa. Kalaupun Habib hanya suspek ya dilapor. Bikin ngakak, Rizik Syihab mengklaim berjasa untuk Bima Arya di pemilihan Wali Kota Bogor. Ditulis Ayas di siwer.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Rizik Syihab ada-ada saja dalam membuat pembelaan. Mentang-mentang merasa dirinya telah berjasa kepada Bima Arya sehingga menjadi Wali Kota Bogor, Rizik Syihab pun menjadikan itu sebagai senjata untuk membela diri. Apa hubungannya? Sebelumnya, Bima Arya termasuk orang yang melaporkan Rizik Syihab. Bima Arya seperti salah satu orang yang nampak cukup kesal dengan tingkah laku pola Rizik Syihab. Dalam lanjutan sidang Rizik Syihab, Bima Arya memberikan kesaksian untuk Rizik pada kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Namun kesaksian Bima Arya di kasus Rizik ini menjadi sorotan karena Rizik Syihab menganggap kesaksian Bima Arya berbohong. Rizik pun juga merasa kecewa berat kepada Bima Arya yang dianggapnya telah tega melaporkan dirinya. Padahal, Bima Arya mengungkapkan bahwa ia laporkan adalah Rumah Sakit Umi Bogor. Dan selain itu, Bima Arya juga menyesalkan kalau dari awal tes usap sesuai prosedur, persidangan di pengadilan negeri ini pasti tidak akan terwujud. Ini tidak akan kejadian. Menanggapi kesaksian Bima Arya, bukannya menggunakan argumentasi yang logis dan nyambung, Rizik Syihab justru mengungkit jasa yang telah ia berikan ke Bima Arya. Rizik Syihab kecewa dengan cara Bima Arya menyelesaikan polemik tes usap itu. Saking kecewanya, Rizik singgung soal restu politik untuk Bima Arya. Jadi Rizik Syihab merasa heran kenapa Bima Arya tidak menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Seharusnya Wali Kota Bogor ini mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibanding menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke kepolisian. Rizik Syihab pun kecewa karena Wali Kota Bogor Bima Arya dianggap tidak tahu balas budi. Seharusnya Bima Arya bisa melindunginya sebab Rizik Syihab merasa jabatan Wali Kota Bogor yang dia raih adalah berkat jasanya. Rizik Syihab lalu menjelaskan bahwa Bima Arya kenal dengan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf disebut oleh Rizik sangat dekat dengan Bima Arya, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan Wali Kota Bogor yang lalu. Rizik Syihab mengklaim sebagai guru dari Habib Mahdi Assegaf merestui Bima Arya saat maju di pemilihan Wali Kota Bogor. Rizik menjelaskan artinya antara dia dan Bima Arya sebenarnya punya hubungan yang sangat dekat karena sama-sama dekat dengan Habib Mahdi Assegaf. Rizik Syihab pun sebagai gurunya dan Bima Arya sebagai temannya. Jujur, tanggapan Rizik Syihab ini bikin ngakak. Sama sekali tidak menunjukkan kalau Rizik Syihab seorang yang cerdas. Padahal ia disebut-sebut Rizik baru saja menyelesaikan S3-nya, doktornya.
Ternyata seorang Rizik tak sungkan memanfaatkan faktor kedekatan untuk membela diri. Kami memiliki catatan menarik seputar pembelaan Rizik Syihab yang mengungkit masalah kedekatan dengan jasa Rizik Syihab terhadap Bima Arya di pemilihan wali kota Bogor. Yang pertama, pembelaan Rizik Syihab sama sekali tidak nyambung. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan faktor kedekatan atau jasa Rizik Syihab kepada Bima Arya di pemilihan wali kota Bogor. Kasus ini murni kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum tentunya. Bahkan jika Rizik Syihab benar-benar berjasa untuk Bima Arya, ia tetap saja harus diproses secara hukum jika melakukan pelanggaran. Bima Arya tidak boleh membelanya. Yang kedua, soal dukungan Rizik Syihab ke Bima Arya juga bisa menjadi hanya klaim semata. Sangat mudah untuk tiba-tiba mengatakan jika Rizik Syihab mendukung dan merestui Bima Arya di pemilihan wali kota Bogor. Padahal bisa jadi dulu Rizik Syihab tidak mendukung atau tidak tahu-menahu dengan pemilihan wali kota Bogor. Rizik Syihab sengaja mengklaim mendukung Bima Arya di pemilihan wali kota Bogor dengan harapan Bima Arya memberikan kesaksian yang meringankan dirinya. Yang ketiga, katakanlah Rizik Syihab benar-benar merestui dan mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor karena faktor kedekatan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf itu dengan Bima Arya. Tapi belum tentu. Kemenangan Bima Arya bukan karena faktor restu dan dukungan Rizik Syihab. Nyatanya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang didukung oleh Rizik Syihab dan pendukungnya di pemilihan presiden 2019 justru malah kalah. Jadi seandainya Prabowo Sandi tidak didukung, Rizik bisa jadi malah menang. Yang keempat, tampak Rizik Syihab sedang mengemis belas kasihan ke Bima Arya sang wali kota Bogor ini dengan menceritakan bahwa dirinya mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor tersebut. Dan dia mengharapkan Bima Arya menjadi simpati dan kemudian memberikan kesaksian yang meringankan dirinya. Rizik memang selalu menarik untuk diikuti perkembangan kasusnya. Dia begitu spesial. Dia berbeda dari orang yang kebanyakan. Akan ada selalu hal-hal yang mengejutkan yang ia perbuat di setiap persidangan. Dia termasuk orang yang cara berpikirnya out of the box. Memang Rizik, oh Rizik. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.